Terpujilah Allah Bapa yang telah menghantar kami di pagi yang indah ini, di mana Tuhan Engkau begitu baik memberikan napas kehidupan kepada kami hingga kami sampai di pagi yang indah ini. Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, firman-Mu lebih dahulu memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi yang indah ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, satu hari ini firman Tuhan lebih dahulu menguatkan kita menjalani hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bahasa Batak lidok alia kahoholongan wapoi mahamu songon akapai solat jala halak dagang orom hamuma akahisak pisak niro hasibu namaralo dopak partodion. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata bijak mengatakan demikian. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak dia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap. Dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu melupakan kemarahannya karena sulitnya ia belajar dan dia tidak menyukai pelajaran. Itulah perkataan orang bijak. Apa yang hendak dikaitkan dengan kata bijak tadi kepada firman hari ini, di mana digambarkan yaitu perantau dan pendatang. Melalui firman tadi, kamu adalah perantau, saudara-saudaraku yang kekasih. Aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Apa yang mau ditekankan yaitu agar kita hati-hati. Karena bagi orang perantau dan pendatang, dia belum tentu mengetahui situasi tersebut. Dia akan belajar supaya dia tidak termakan oleh arus. Jadi hati-hati karena dia belum mengenal lingkungan dan yang lain.
supaya jangan terjerumus, supaya jangan salah langkah. Karena Petrus melihat kita ini hidup dalam negeri yang bukan menjadi milik kita, dan kewarganegaraan kita adalah bersama dengan Kristus di sorga. Jadi dia mengatakan supaya hati-hati. Dalam bahasa Batak, paisolat, penumpang, supaya kita hati-hati. Itu yang mau ditekankan oleh Paulus melalui nats hari ini. Kita harus banyak belajar dan jangan menjadi bodoh, termakan oleh arus, tertelan oleh arus dunia ini, karena kita tidak mampu menguasai diri. Harus mampu membedakan yang benar dan yang baik. Jadi hati-hati, kata Petrus. Dan dia menekankan hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Yaitu kita yang mau Tuhan pakai, kita yang mau Tuhan tuntun. Itulah yang dikatakan oleh hamba Allah. Seorang hamba Allah, kita bisa mengarahkan hidup sesuai dengan jati diri kita yang kita miliki dengan baik. Kita tidak boleh menyimpang dari jati diri yang sudah kita pegang dengan baik. Caranya bagaimana? Hidup sebagai hamba Allah, yaitu dikatakan kita harus berani membuang kebiasaan buruk dan membiasakan hidup benar. Itu yang mau ditekankan melalui nats ini, supaya kita berani membuang kebiasaan buruk dan membiasakan hidup kita benar. Jadi hati-hati apa yang dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi awas, hati-hati, kata Petrus, karena kita tahu setiap detik iblis, si jahat, selalu mengintai perjalanan hidup kita, menarik kepada kegelapan. Jadi dikatakan oleh Petrus, dia menasehati sebelum kita terjerumus, kita diberikan rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan ini, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Karena dunia ini selalu menarik kita, karena magnet dunia ini begitu kuat menarik kita kepada kehidupan kegelapan. Jadi hati-hati, waspada kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi kita tidak boleh menyimpang. Itu dikatakan oleh Petrus, sebagai pengikut Kristus kita berani menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, dan kita mampu membiasakan hidup benar di hadapan
semua orang. Dan tidak bersungut-sungut menghadapi realitas yang tidak menyenangkan, tetapi kita mampu tetap menguasai diri kita di dalam kebahagiaan dan di tengah-tengah pergumulan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak Tuhan inginkan. Jadilah garam dimanapun kita berada. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.